Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid di Java Residen beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, adik-adik yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini ada dua acara. Yang pertama yaitu acara Maulid Nabi Muhammad, dan yang kedua acara haul daripada almarhum Bapak Muhammad Ghazali bin Kiai Haji Mahmud Umar Nasution. Yang pertama yaitu tentang Maulid Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Karena di tahun kelahirannya Nabi bertepatan dengan penyerangan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah. Kenapa tidak pakai tahun Hijriah? Karena di zaman itu belum ada kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu dibuat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada masa Nabi belum ada kalender Hijriah. Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq belum ada kalender Hijriah. Tapi di masa Sayyidina Umar, beliau mengumpulkan para sahabat untuk membuat kalender Hijriah. Berarti kalender Hijriah kalender bid'ah ya? Kan nggak ada di zaman Nabi. Adanya di zaman siapa? Di zaman Sayyidina. Saya tadi bilang bid'ah bercanda Pak ya. Itu bercanda ya. Nah, kenapa tidak menggunakan kalender Hijriah? Karena kalender Hijriah belum dibuat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahun kelahiran Nabi ditandai atau dinamakan dengan sebuah momen kejadian yang tidak akan pernah terlupakan, yaitu kejadian penyerangan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Itu nama tahun Arabnya, tahun gajah, Amul Fil. Adapun tahun Masehinya, beliau ini lahir pada tahun 571 Masehi. Ini Bapak Ibu harus ingat ya. Bapak Ibu harus ingat tanggal, hari, bulan, dan tahun kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Karena waktu tersebut adalah waktu yang sangat berbahagia. Itu adalah awal sebuah
rahmat besar yang Allah turunkan ke dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti Nabi lahir pada hari apa? Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Nabi lahir dalam keadaan yatim karena ketika beliau di kandungan sang ayah telah wafat, meninggal dunia. Kemudian di usia 6 tahun beliau ditinggal wafat oleh sang ibu. Maka lengkaplah penderitaan Nabi. Usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Kemudian di usia 12 tahun beliau mulai berdagang. Jadi beliau ngambil barang ke orang-orang Mekah. Kemudian barang tersebut beliau jual di pasar. Ini namanya apa, Pak? Ngambil barang dari orang terus dijual ke pasar. Sales apa? Salesman. Reseller. Ya pokoknya begitu. Jadi Nabi itu, Pak, memulai bisnisnya, memulai dagangnya tanpa modal. Beda sama anak zaman sekarang. Dikit-dikit modal, dikit-dikit modal, gak ada untungnya. Nabi dagang pakai ini, pakai kecerdasan. Beliau tidak punya barang, maka beliau mendatangi orang yang punya barang. Bapak, ibu, biar saya yang menjajakan barang dagangan ibu di pasar. Karena Nabi dagangnya jujur, dagangnya bagus, maka setiap barang dagangan yang dibawa oleh Nabi pasti habis terjual. Nabi ngambil untung, ya, dari perannya tersebut. Sampai 5 tahun, dari umur 12 tahun sampai 17, Pak. Nabi berkarir di Mekah. Karir sebagai seorang apa tadi namanya? Reseller. Ya, sales, boleh itu sales jadi. Yang kurang lebih seperti itu ya. 5 tahun, Pak. Di usia 17 tahun, Nabi dipercaya oleh saudagar-saudagar Mekah untuk memimpin ekspedisi perdagangan luar negeri. Jadi dagangnya bukan cuma di Mekah saja. Beliau akan melakukan ekspor impor. Terkadang ke Yaman, terkadang ke Syam, terkadang ke Bahrain, terkadang ke Irak. Sampai-sampai Syekh Fazlur Rahman di dalam bukunya Muhammad is a Trader, Muhammad sebagai seorang pedagang, beliau mencatat ada 17 negara yang telah dikunjungi oleh Nabi saat Nabi berdagang. Itu dimulai usia 17 tahun. Beliau memimpin ekspedisi ke luar negeri, ekspor, impor barang. Sampailah di usia 25 tahun, beliau menjadi seorang pedagang yang sukses. Ya. Pedagang sukses disebut apa, Pak, namanya? Saudagar gitu ya. Tapi disebut apa? Bahasa kitanya apa nih? Pedagang sukses. Ya, pokoknya pengusaha lah gitu ya. Sukses. Apa bukti kesuksesan Nabi di usia 25? Bukti kesuksesan Nabi, beliau bisa menikahi Sayyidatina Khadijah, seorang wanita soleha, cantik dan mulia, dengan mahar 20 ekor unta emas. Mohon maaf, 20 ekor unta merah. Satu ekor unta merah kurang lebih harganya 50 juta. 50 kali 20 berapa, Pak? 1 M. Jadi Nabi menikahi Sayyidatina Khadijah, maharnya 1 miliar. Ini gak main-main, Pak. Ini menandakan kesuksesan, kekayaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar
Muhammad. Tapi kisah ini jangan dijadiin modus ya. Nanti ada anak muda datang melamar anak bapak, kata bapak maharnya 1 M. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang enak-enak aja diambilnya. Jadi Nabi menikahi Sayyidatina Khadijah dengan mahar 1 miliar. Bahkan di dalam Al-Mawahib Al-Dunia karangan Imam Qasqalani lebih dari 1 M. Belum lagi pemberian-pemberian yang lainnya. Luar biasa, Nabi di usia 25 tahun sudah menjadi pedagang yang sukses. Makanya kalau mau jadi pengusaha apa, nggak usah ada kuliah-kuliah, nggak usah. Ikut aja usaha sama Pak Haji Nanan, pelajari ilmu Pak Haji Nanan. Dipelajari, udah bisa ilmunya, bikin perusahaan sendiri. Ini pengen usaha kuliah selesai umur 22 baru mulai usaha. Relasinya kemana? Paling bisa usaha di tempat orang, ya kerja sama orang. Bayangin Pak, Nabi mulai dagang di usia berapa? 12 tahun tanpa modal, ya. Beliau atau modal beliau hanya kecerdasan saja. Jadi Nabi itu pas strategi dagangnya, marketingnya cerdas sekali. Ada satu buku namanya Marketing Muhammad. Bapak bisa cari buku itu, pelajari bagaimana cara Nabi dagang. Umur 12 sampai 17 jadi pedagang asongan. Karena jujur, karena dagangnya pinter, dipercaya oleh saudagar Arab di usia 17 tahun sampai bisa memimpin ekspedisi perdagangan luar negeri. 17 negara beliau dagang di 17 negara tersebut. Usia 25 tahun jadi orang kaya. Nah, kemudian di usia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi. Ketika beliau diangkat menjadi nabi, maka kualitas spiritual beliau ditingkatkan oleh Allah dari soleh menjadi muslim. Apa bedanya? Bedanya kalau soleh cuma ngajak kebaikan. Yuk sholat, yuk ngaji, yuk jujur, yuk apa lagi? Ngajak kebaikan, amar ma'ruf. Tapi ketika tingkat spiritual beliau ditingkatkan, dinaikkan oleh Allah menjadi muslim, maka baru Nabi banyak musuhnya, Pak. Karena muslim itu di atas soleh. Kalau soleh hanya baik untuk diri sendiri. Tapi kalau muslim, dia memperbaiki orang lain. Ada tempat judi, dia dia tutup. Ada tempat perzinahan, dia tutup. Ada orang yang salah, dia tegur. Itu namanya muslim. Orang yang sudah baik pribadinya dan dia memperbaiki orang lain. Makanya orang muslim itu biasanya banyak yang gak suka, banyak musuhnya, banyak yang gak demen. Jangankan orang-orang fasik, kadang sesama orang soleh aja gak demen tuh sama orang muslim. Itu kiai keras banget sih pidatonya, dia lagi munkar. Itu kiai keras banget pergerakannya, dia lagi nahi munkar. Makanya orang yang nahi munkar itu, Pak, banyak yang gak senang. Bahkan orang-orang baik, orang-orang soleh aja kadang gak senang sama orang yang muslim itu, ya. Nah itulah resiko menjadi muslim. Makanya Rasul ketika usia 40 tahun dari soleh menjadi muslim, dari orang biasa jadi nabi, makanya banyak yang benci, Pak. Yang tadinya Abu suka, Abu Lahab, Abu Jahal suka sama Nabi, Pak. Temenan, ngopi bareng. Ya, kalau itu perokok gitu. Abu Jahal, Abu Lahab itu udah ngopi bareng. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, dari soleh menjadi muslim, Abu Jahal benci, Abu Lahab benci, Abu Sufyan benci. Jadi banyak yang benci, Pak. Karena beliau melakukan perbaikan terhadap sistem kemasyarakatan yang jahiliyah, beliau rubah menjadi masyarakat yang berakhlak mulia. Di usia 53
Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah hidup 10 tahun, kemudian beliau wafat dimakamkan di Madinah. Lahir Senin 12 Rabiul Awal, wafat pun Senin 12 Rabiul Awal. Itu kisah yang sangat singkat sekali tentang baginda Nabi. Kalau Bapak baca di buku Pak minimal 4 jam gitu. Ada buku Nabi, buku Sirah Nabawiyah yang paling singkat namanya Nurul Yakin, dikarang oleh Syekh Muhammad Ghazali Bek. Bapak kalau baca dari awal sampai akhir minimal 4 jam. 4 jam itu nggak makan, nggak tidur, istirahat terus baca banget. Ya, minimal. Apalagi kitab-kitab Sirah Nabawiyah yang besar-besar seperti Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, Subulul Rasyad, Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad. Itu 14 jilid, Mbak. Satu jilid 4 jam, berarti 14 jilid 4 kali 14 berapa? Wah, ya. Maka tadi itu kisah yang sangat singkat, sesingkat-singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak ya. Kemudian yang kedua, kita juga tidak lupa menghaulkan salah satu jamaah kita yang diwafatkan oleh Allah 1 tahun yang lalu, yang bernama Bapak Muhammad Ghazali. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, Al-qabru imma rawdatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin niran. Alam kubur itu kemungkinannya cuma 2. Kalau tidak taman surga, maka jadi lembah neraka. Ya. Nah, ketika orang hidup mengirimkan amal-amal soleh, mengirimkan pahala zikir, pahala baca Quran, pahala sedekah, maka pahala-pahala tersebut akan sangat bermanfaat untuk ahli kubur. Kalau almarhum di alam kuburnya sedang diazab oleh Allah, maka azabnya akan segera dihentikan oleh Allah. Kenapa? Barokah kiriman pahala orang-orang yang masih hidup. Dan kalau seandainya ahli kuburnya sedang mendapatkan nikmat dari Allah, maka pahala-pahala tersebut akan datang ke alam kubur dan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Makanya acara-acara seperti ini penting, Pak. Dari mulai apa? Dari mulai tahlil pertama, kedua, ketiga sampai 7. Istirahat dulu lanjut 40, istirahat dulu lanjut 100, istirahat dulu lanjut haul 1 tahun. Ini acara sangat bermanfaat untuk ahli kubur. Karena tadi kalau ahli kuburnya sedang mendapatkan azab, maka azabnya akan diringankan, bahkan dihilangkan oleh Allah. Tapi kalau ahli kuburnya sedang mendapatkan nikmat, maka nikmat kuburnya akan ditambah. Ini bukan kata saya. Lihat hadis riwayat Imam Muslim, ada seseorang yang bertanya pada Nabi, "Wahai Nabi, inna ummi tuwfiyat afayan fa'uha an atasaddaqu anha?" Ibuku telah meninggal dunia, apakah bermanfaat jika saya sedekah untuknya? Kata Nabi, "Na'am," ya, bermanfaat. Apa yang kau sedekahkan itu bermanfaat untuk ahli kubur, kata Nabi. Nah, hadis ini dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'atul Fatawa. Kata Ibnu Taimiyah, yang bermanfaat untuk ahli kubur bukan cuma sedekah. Istighfar orang hidup bermanfaat. Kiriman bacaan Quran orang hidup bermanfaat. Kiriman pahala zikir orang hidup bermanfaat. Tadi kita kumpul di sini diawali dengan apa? Zikir, baca Quran, tahlil, tahmid, doa, bahkan kita baca maulid. Yang mana tadi ditutup oleh Ustaz Samsul dengan sebuah doa, Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, apa yang kita lakukan di malam hari ini daripada baca Quran, zikir, tasbih, sholawat, hadiahkan itu semua kepada ahli kubur sebagai pahala yang bermanfaat. Salah satunya wabil khusus almarhum Muhammad Ghazali bin Kiai Haji Mahmud Umar. Sampai Pak itu pahalanya, bukan kata saya, tapi kata seorang ulama, Ibnu Taimiyah namanya. Bapak Ibu kenal Ibnu Taimiyah? Iya, kenapa saya mengutip kalam beliau? Karena beliau itu panutan
bagi saudara-saudara kita Salafi. Saudara kita Salafi panutannya adalah beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan pahala-pahala yang dikirimkan oleh orang hidup itu bisa bermanfaat dan sampai kepada ahli kubur. Ya, makanya nanti Pak, hidangan-hidangan yang ada di depan kita diniatkan ini untuk keluarga almarhum, ini niatkan hidangan-hidangan ini diniatkan sebagai sedekah yang pahalanya untuk almarhum. Kemudian jamaah jangan sampai menyisakan makanan yang ada di depan, karena makanan yang jadi pahala sedekah itu hanyalah makanan yang dimakan oleh jamaah dan yang dibawa pulang. Adapun yang tidak dimakan, tidak dibawa pulang, itu tidak jadi pahala. Makanya nanti dimakan sampai habis. Kalau nggak habis bisa diplastikin. Itu plastik sudah siap semua. Masukin pakai daun. Ini manfaat jadi amal sedekah buat almarhum. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan maulid kita malam ini adalah maulid yang mendapatkan nadrah, perhatian dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan maulid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkumpulan kita dalam rangka menghaulkan almarhum Muhammad Ghazali ini menjadi pahala untuk beliau di alam kubur sana. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbul haqqa wa laka 'abiduka rizqa wa anta lam tazal ilaha. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya qawi kulli dhaif wa ya mamanna kulli maqif yassir 'alaina kull 'asir fa taysirul 'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaji ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basirun muqbir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.